Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 20 saham ini selalu bagi dividen pasif income dari saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada 20 saham besar yang rutin bagi dividen dengan yield yang menarik. Nama-nama sahamnya diambil berdasarkan indeks saham high dividend yang ada di bursa. Selain dividen yield yang mencapai 19%, ternyata banyak perusahaan yang punya fundamental baik. Apa saja nama sahamnya? Tapi seperti biasa, disclaimer on ya. Video ini bukan rekomendasi dan rugi kamu tanggung sendiri. Sekarang langsung kita bahas. Saham pertama ADMF. Perusahaan punya ekuitas 9,4 triliun dengan profit 1,1 triliun. ADMF membagi dividen sebanyak 6,9% dan punya PER 5,6 kali dan PBV 0,9 kali. Rasio ROE-nya 16% dengan DER 156%. Pada tahun ini, harga saham perusahaan berubah sebanyak 12%. Saham kedua ADRO. Perusahaan punya ekuitas 88 triliun dengan profit 28,9 triliun. ADRO membagi dividen sebanyak 8,6%. Saham ini punya PER 2,8 kali dan PBV 1,2 kali. Rasio ROE-nya 43% dengan DER 64%. Pada tahun ini, harga saham perusahaan berubah sebanyak 55%. Saham ketiga ANTM. Perusahaan punya ekuitas 21 triliun dengan profit 1,5 triliun. Antam membagi dividen sebanyak 1,8%. Saham ini punya PER 16 kali dan PBV 2,3 kali. Rasio ROE-nya 14% dengan DER 50%. Pada tahun ini, harga saham berubah sebanyak minus 5%. Saham keempat ASI. Perusahaan punya ekuitas 189 triliun dengan profit 23,3 triliun. ASI membagi dividen sebanyak 3,7%. Saham ini punya PER 8,3 kali dan PBV 1,3 kali. Rasio ROE-nya 16% dengan DER 92%. Pada tahun ini, harga saham berubah sebanyak 13%. Saham kelima BBCA. Perusahaan punya ekuitas 211 triliun dengan profit 28,9 triliun. BBCA membagi dividen sebanyak 1,4%. Saham ini punya PER 28 kali dan PBV 5,1 kali. Rasio ROE-nya 18% dengan DER 507%. Pada tahun ini, harga saham perusahaan berubah sebanyak 21%. Keenam BBNI. Perusahaan punya ekuitas 129 triliun dengan profit 13,6 triliun. BBNI membagi dividen sebanyak 1,5%. Saham ini punya PER 9,5 kali dan PBV 1,3 kali. Rasio ROE-nya 14% dengan DER 624%. Pada tahun ini, harga saham berubah sebanyak 37%. 7. BBRI. Perusahaan punya ekuitas 282 triliun dengan profit 24,7 triliun. BBRI membagi dividen sebanyak 3,7%. Saham ini punya PER 14 kali dan PBV 2,4 kali. Rasio ROE-nya 17% dengan DER 483%. Pada tahun ini, harga saham perusahaan berubah sebanyak 13%. 8. BMRI. Perusahaan punya ekuitas 212 triliun dengan profit 30,6 triliun. BMRI membagi dividen sebanyak 3,4%. Saham ini punya PER 11 kali dan PBV 2,2 kali. Rasio ROE-nya 19% dengan DER 758%. Pada tahun ini, harga saham perusahaan berubah sebanyak 48%. 9. Cepin. Perusahaan punya ekuitas 26 triliun dengan profit 3,1 triliun. Cepin membagi dividen sebanyak 1,8%. Saham ini punya PER 22 kali dan PBV 3,5 kali. Rasio ROE-nya 16% dengan DER 49%. Pada tahun ini, harga saham perusahaan berubah sebanyak minus 3%. 10. Hexa. Perusahaan punya ekuitas 2,1 triliun dengan profit 345 miliar. Hexa membagi dividen sebanyak 14,8%. Saham ini punya PER 6,5 kali dan PBV 2,1 kali. Rasio ROE-nya 32% dengan DER 176%. Pada tahun ini, harga saham perusahaan berubah sebanyak 17%. 11. HMSP. Perusahaan punya ekuitas 26 triliun dengan profit 4,9 triliun. HMSP membagi dividen sebanyak 6,9%. Saham ini punya PER 16 kali dan PBV 3,9 kali.
Rasio ROE-nya 24% dengan DER 78%. Pada tahun ini harga saham berubah sebanyak minus 5%. 12. INDF. Perusahaan punya ekuitas 51 triliun dengan profit 2,9 triliun. INDF membagi dividen sebanyak 4,3%. Saham ini punya PER 9,6 kali dan PBV 1 kali. Rasio ROE-nya 11% dengan DER 170%. Pada tahun ini harga saham perusahaan berubah sebanyak 1%. 13. ITMG. Perusahaan punya ekuitas 29 triliun dengan profit 13,6 triliun. ITMG membagi dividen sebanyak 10,9%. Saham ini punya PER 2,3 kali dan PBV 1,4 kali. Rasio ROE-nya 61% dengan DER 28%. Pada tahun ini harga saham berubah sebanyak 84%. 14. KLBF. Perusahaan punya ekuitas 19 triliun dengan profit 2,4 triliun. KLBF membagi dividen sebanyak 1,7%. Saham ini punya PER 28 kali dan PBV 4,8 kali. Rasio ROE-nya 17% dengan DER 25%. Pada tahun ini harga saham berubah sebanyak 23%. 15. MPMX. Perusahaan punya ekuitas 5,9 triliun dengan profit 456 miliar. MPMX membagi dividen sebanyak 16,2%. Saham ini punya PER 8,1 kali dan PBV 0,8 kali. Rasio ROE-nya 10% dengan DER 49%. Pada tahun ini harga saham berubah sebanyak minus 3%. 16. PTBA. Perusahaan punya ekuitas 26 triliun dengan profit 10 triliun. PTBA membagi dividen sebanyak 19,7%. Saham ini punya PER 3 kali dan PBV 1,5 kali. Rasio ROE-nya 51% dengan DER 56%. Pada tahun ini harga saham berubah sebanyak 28%. 17. TLKM. Perusahaan punya ekuitas 123 triliun dengan profit 16,5 triliun. TLKM membagi dividen sebanyak 3,6%. Saham ini punya PER 18 kali dan PBV 3,3 kali. Rasio ROE-nya 17% dengan DER 100%. Pada tahun ini harga saham berubah sebanyak 2%. 18. TOWR. Perusahaan punya ekuitas 12 triliun dengan profit 1,6 triliun. TOWR membagi dividen sebanyak 2,1%. Saham ini punya PER 17 kali dan PBV 4,5 kali. Rasio ROE-nya 26% dengan DER 391%. Pada tahun ini harga saham berubah sebanyak 2%. 19. UNTR. Perusahaan punya ekuitas 79 triliun dengan profit 15,8 triliun. UNTR membagi dividen sebanyak 4,2%. Saham ini punya PER 5,1 kali dan PBV 1,3 kali. Rasio ROE-nya 26% dengan DER 71%. Pada tahun ini harga saham berubah sebanyak 30%. UNVR. Perusahaan punya ekuitas 5,7 triliun dengan profit 4,6 triliun. UNVR membagi dividen sebanyak 3,3%. Saham ini punya PER 28 kali dan PBV 30 kali. Rasio ROE-nya 107% dengan DER 253%. Pada tahun ini harga saham berubah sebanyak 10%. Setelah melihat video tadi, ini kesimpulannya. 1. BBRI punya ekuitas terbesar. 2. BMRI mencetak laba paling banyak, khususnya saat video ini dibuat. 3. PTBA memiliki dividen yield tertinggi. 4. MPMX menjadi saham dengan PBV paling rendah. 5. ITMG mempunyai kenaikan harga saham terbesar. Dividen itu menarik. Saat ini mungkin biasa saja, tapi di masa depan bisa jadi hal yang luar biasa loh. Asalkan saham dan metodenya tepat ya. Untuk itu, apabila kamu ingin belajar cara memanfaatkan dividen sebagai passive income di masa depan, mungkin e-book Strategi Nabung Saham bisa membantu. Berikut ini detail pembahasannya. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham.
Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analyze Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi baca saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Thank you.